students, how are you today? I hope you all are well today. Okay students, welcome back to English lesson with me again with Mrs. Husnul Khotimah from SMPN Sri Kewaro, Pasir East, Kalimantan. Today we are going to learn about a narrative text. Are you ready? Students, di saat kalian dulu masih imut, lucu, dan menggemaskan, apakah ibu atau ayah kalian sering menceritakan sebuah dongeng ya? Atau mungkin nih, kalian sendiri memiliki hobi membaca sebuah kisah tentang misalnya Malin Kundang, Cindelaras, Putri Salju, Cinderella, atau masih banyak yang lainnya. Pasti sangat menyenangkan ya jika kita didongengi kisah-kisah tersebut. Oke students, dongeng yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, itu merupakan teks naratif. Nah, dari ilustrasi yang baru saya sampaikan, berarti hari ini kita akan belajar mengenai narrative text. Okay, let's get started. Do you know what narrative text is? Apakah kalian tahu apakah teks naratif itu? Yep, you are right. An imaginative story to entertain the reader. Naratif teks adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Jadi, naratif teks merupakan sebuah cerita imajinasi, cerita fiksi, atau tidak nyata yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Jenis narrative text biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif dan tidak nyata. Contohnya seperti dongeng, fairy tale, cerita rakyat, folk tale, mitos, myth, fabel, fable, legenda, legend. Fairy tales atau dongeng adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Folktale atau cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Myth adalah cerita mitos yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Maksudnya dianggap sebagai cerita nyata, padahal itu hanya mitos belaka. Fabel atau fable adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang. Jadi di dalam cerita tersebut, tokoh atau pelakunya adalah binatang. Legend atau legenda adalah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. The social function atau the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi tujuan sosial dari sebuah teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Generic structure of narrative text. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. Fourth, reorientation. Yang perlu diingat adalah dalam reorientation bersifat opsional. Maksudnya adalah tidak wajib atau tidak harus ada. Jadi, yang wajib ada dalam structure of narrative text adalah meliputi orientation, complication, dan resolution.
The explanation of generic structure of narrative text. First, orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi dalam orientation ini berisi tentang paragraf pembukaan di mana karakter dari cerita tersebut mulai diperkenalkan. Yang dimaksud karakter di sini yaitu tokoh-tokohnya ya. Jadi mulai dari tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis semuanya mulai diperkenalkan dalam bagian yang pertama atau disebut dengan paragraf orientation. Second, complication, where the problems in the story are developed. Jadi, dalam paragraf complication ini nanti permasalahan mulai muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Bisa memungkinkan ada beberapa permasalahan yang terjadi. Dalam paragraf complication ini menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks. Maksudnya mengarah pada puncak permasalahan dari tokoh utamanya. Third, resolution, where the problems in the story is solved. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi, dalam paragraf resolution ini nanti masalah sudah mulai terselesaikan. Jadi, semua permasalahan-permasalahan dalam paragraf yang kedua yaitu complication nanti sudah mulai terselesaikan dan bisa memungkinkan akan berakhir dengan happy ending atau akhir yang membahagiakan ataupun bad ending atau akhir yang menyedihkan. Fourth, coda or reorientation is lesson from the story or moral value. Perlu diingat sekali lagi bahwa generic structure yang keempat yaitu reorientation ini bersifat opsional. Jadi tidak harus ada. Misalkan dalam suatu paragraf narrative text itu tidak ada reorientation, maka tidak apa-apa karena tidak wajib ada. Dalam paragraf reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Maksudnya adalah ada pesan moral dari cerita tersebut yang akan disampaikan. The characteristic or language features of narrative text. Ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam narrative text. Yang pertama adalah pasti menggunakan past tense. Kata kerjanya menggunakan bentuk lampau karena menceritakan cerita yang telah lampau terjadi. Contohnya adalah saw, spoke, lived, etc. Yang kedua adalah adverb of time. Contohnya once upon a time, one day, etc. Yang ketiga, time conjunction. Contohnya when, then, suddenly, etc. Yang keempat, specific character. The character of the story is specific, not general. Tokoh dari kisah tersebut spesifik, not general. Contohnya Cinderella, Snow White, Alibaba, etc. 5. Action verbs. A verb that shows an action. Kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya killed, duck, walk, etc. Yang keenam, direct speech. It is used to make story lively. Maksudnya, direct speech ini digunakan untuk membuat kisahnya menjadi lebih hidup. Misalnya, Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech uses present tense. Direct speech menggunakan kalimat present tense. Okay students, as the assignment, analyze the narrative text by the title Cinderella. Untuk tugas individu, silahkan menganalisa teks naratif yang berjudul Cinderella.
Well, student, that's all for today. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.